Sesaat lagi kita ikuti Talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambaluga masih kita bertemu kembali dalam podcast lebih dekat dengan legislator Kota Makassar. Ya, Sambalu episode demi episode telah kita dengarkan. Mungkin Sambalu setia mengikuti acara ini lewat 105,9 FM, by streaming 105,9 FM, maupun podcast Gamasi yang bekerja sama dengan Sekretariat Dewan DPRD Kota Makassar. Nah, Sambalu, kami setiap hari mengangkat dan mencoba lebih dekat, menggali, mendekati apa-apa saja yang dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan kita. Ternyata Bapak Ibu Dewan kita sangat-sangat sibuk ya, Sambalu, tidak seperti dugaan kita yang mengatakan bahwa banyak duduknya, banyak santainya, karena di sini kami ikut merasakan. Kita cerita sebentar lebih banyak. Di samping Kak Uni, nah ini ada Pak Arifin Dengkule. Ya, Pak Arifin Dengkule ini dari Partai Demokrat. Untuk Dapil 5 Mama Rita tidak ada yang tidak kenal ya. Iya, tidak ada yang tidak kenal. Kalau dari Mama Rita ini Mariso, Mamajang, kemudian Tamalate ya, itu tidak ada yang tidak kenal. Karena mengapa Sambalu hari ini sampai dengan setahun lagi itu beliau sekarang berada pada posisi periode kedua. Artinya banyak masyarakat Mama Rita yang sayang sekali sama beliau. Nah, langsung saja Mide kita bincang-bincang dengan Pak Arifin Dengkule, atau biasa nama panggilan di masyarakat Pak Arkul. Iya, ya. Betul sekali. Assalamualaikum Pak Arkul. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat selalu. Ya. Baik Pak. Ini bagaimana kabar tak ini Pak, dari Sosper hadir di tengah-tengah podcastnya kami? Iya. Alhamdulillah. Para Sambalunya Gamasi, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali di Sambalu Gamasi, bahwa saya betul-betul yang baru pulang dari Sosper yeah. Langsung masuk di podcast Gamasi ini. Iya. Iya, ini Sosper itu Pak setiap hari Bapak lakukan atau ada agenda-agendanya? Bukan setiap hari, memang sudah diagendakan panitia-panitia yang ada di kantor kita ini DPRD Kota Makassar. Iya. Jadi Sosper ini sosialisasi Perda. Ya, Sambalu, memang tugas Bapak Ibu Dewan kita untuk menyampaikan ini ke tengah masyarakat, dan ini dilakukan di tengah masyarakat yang banyak ya Pak. Iya, betul sekali. Itu Bu, komunitasnya kita masuk ke konstituen tak Pak? Iya. Jadi Sosper itu sendiri kita jalankan, kita undang daerah pemilihan kita. Saya Mama Rita, kalau saya kan Dapil 5 yang lebih dikenal dengan daerah Mama Rita. Mamajan, Mariso, Tamalate. Jadi yang kita sentuh itu adalah konstituen-konstituen kita yang ada khususnya di Mama Rita. Iya. Sampai dengan hari ini Pak, Bapak kan sudah dua periode Pak ya? Betul sekali, 2 periode Kak. Kalau Sosper itu apa kesan yang paling melekat di hati tak Pak, tentang apa, kemudian respon masyarakat, adakah kesan-kesan yang Bapak ingat terus? Iya, silakan Pak Arkul. Jadi kesan-kesan banyak sekali setelah kita terjun ke masyarakat, mensosialisasikan peraturan daerah Sosper yang kita kenal Sosper. Itu banyak sekali kesan-kesan dari masyarakat, seakan-akan, ada palingnya peraturan-peraturan yang kita tidak tahu. Setelah kita turun menjelaskan mereka baru dia sadar bahwa ada aturan-aturan yang kita tidak tahu selama ini. Untuk itu saya kira memang sangat penting sekali yang namanya sosialisasi Perda ini. Karena itu tadi ada aturan-aturan masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itulah kesan-kesan yang paling ini. Jadi itu masyarakat langsung tercengang Pak, kaget, tak bangka ya. Oh, ada ternyata peraturan begini. Betul sekali. Baik, Sambalu, ini Bapak Dengkule, ini Bapak Arkul, Arifin Dengkule, berada di Komisi C. Betul. Nah, ini cocok Pak ya? Iya. Cocok sekarang berada di Komisi C. Kemudian Komisi C ini itu bidangnya pembangunan. Betul sekali Bu. Iya, pembangunan itu berarti mitra kerja tak banyak ini Pak? Ya, mitra kerja ada 8 kalau di Komisi C. Iya, apa-apa saja itu? Iya, salah satu adalah Dinas PU, Pekerjaan Umum. Iya.
dinas perhubungan, Iya. dinas perumahan, Iya. tata ruang, Iya. dan ada berapa lagi yang Iya, ya, antara lain antara itu lain, ya. ya. Ya, yang memang konsennya kepada pembangunan. Iya. Kalau di Partai Demokrat, Pak Arkul ini adalah wakil ketua dan jubir fraksi Partai Demokrat Betul Makassar. sekali. Masih itu, Pak? Masih. Oh, ya. masih sibuk mak itu, Sibuk. Pak. Ya begitulah tugas-tugas kedewanan. Iya, Pak Arkul atau Pak Dengkule ini, Bapak asal dari mana, Pak? Kalau mama asli Makassar, Mama Ujung Pandang, mama. Iya, mama. Kalau bapak Takalar. Takalar. Iya. Jadi gabungan Takalar Takalar Makassar. Makassar. Iya. Baik. Di domisili di mana, Pak? Dekat-dekat sini dari Jalan Manuruki 2, nomor 35, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate. Tamalate. Jadi Iya. Bapak berada di dapilnya, Pak ya, di Iya, Tamalate. betul. Oke. Uni sedikit mau santai ya ini. Siap. Kalau Demokrat itu selalu siap. Iya. Nah, itu. Ini Pak Arkul ini kan berapa kali kita janjian Iya. baru ini ketemu luar Iya. biasa. Karena masih masanya memang Iya. situasinya Betul, sekarang betul. lagi sibuk. Kondisi itu. Sibuk. Iya, iya. Pak, kalau misalnya kita sosper, kemudian ada kundapil, ada pertemuan silaturahmi dengan masyarakat konstituenta, bagaimana keluarga di rumah, Pak? Ibu dan anak-anak tidak protes, Ji? Saya kira ibu dengan keluarga sudah tahu apa tugas-tugas kedewanan. Karena kita itu lebih mendekat daripada masyarakat yang menginginkan atau curhat-curhat lah di sekitar wilayah lingkungannya. Mungkin ya, apalagi kalau musim hujan begini nih, sedikit-sedikit, wih baru 1 hari Pak Haji, sudah banjir di depan rumahku, kasihan. Kira-kira bagaimana solusinya? Nah, itu kan semua. Jadi banyak juga biasa teman-teman kita, kenapa ini anggota dewan jarang biasa di kantor? Biasa kita dapat di warkop di mana, padahal di tempat-tempat itulah biasa kita dapat juga curhatan-curhatan dari masyarakat itu sendiri bahwa Pak Haji atau Pak Dewan, lokasiku sana kodong, mohon perhatian, ada Tommy lagi tumbang pohonnya apa segala macam. Nah, itu kan kita pikirkan semua. Baik. Pagi-pagi memang tidak ketemu Dewan, tapi Uni berkali-kali itu menunggu sampai jam 10 malam loh di sini. Bapak-bapak masih rapat, masih ini, luar biasa. Betul sekali. Nah, ya memang kegiatan-kegiatan Bapak Ibu Dewan itu berdasarkan situasi, berdasarkan kondisi, rapat-rapat dan itunya. Kalau urgen, kumpulnya cepat, tidak pakai lama. Tidak pakai lama, betul sekali. Kalau sangat urgent, tidak pakai lama pokoknya. Langsung kumpul cepat Iya. dan tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu. Betul. Uni lihat lelah ya, ada wajah-wajah lelah. Karena lelahnya kenapa? Siang hari itu melayani masyarakat. Kemudian malam hari, sore dan sebagainya ada rapat-rapat, perda, ada rapat anggaran, rapat macam-macam. Jadi tak pernah berhenti. Nah, ini kalau misalnya di rumah di daerah Malingkeri itu Ibu biasanya juga dekat atau menyampaikan atau sosialisasi juga dengan warga sekitarnya, Pak? Kalau ibu sendiri kan ibu rumah tangga saja. Ibu rumah tangga. Tapi biasa juga ya mungkin melalui ibu curhatan disampaikan sama warga. Tolong sampaikan Bapak ada begini di daerah saya, kan begitu juga. Ya. Jadi ibu itu secara diam-diam juga ikut mensosialisasikan. Mungkin ketemu di masjid, ketemu di pasar, ketemu di mana? Di majelis taklimnya, kan bisa. Namanya ibu-ibu. Iya, cocok. Kalau anak-anak iya Pak, bagaimana? Sudah besar-besar? Anak-anak alhamdulillah sudah berkeluarga semua. Kalau sepunya anak ada 6, sudah berkeluarga semua. Iya. Udah banyak cucu ini. Oh iya. Udah jadi 11 orang itu cucu ini. Iya, kakek-kakek. Sudah kakek-kakek. Tapi masih semangat kita lihat ini Sambalu. Harus semangat anggota dewan. Berarti Bapak punya menantu 6? 6. Wah, luar biasa. Berarti ini nanti menjadi tim semuanya. Sudah terpencar. Iya, terpencar ya Pak. Iya. Di dalam catatan kami, Sambalu, penelusuran kami, Bapak Arkul Arifin Dengkule ini aktif sekali mengawal pembahasan, kemudian rapat-rapat, sangat aktif juga berpartisipasi untuk proses-proses kerja di Dewan. Apakah itu penganggaran, kemudian juga mengawal keterbukaan dan transparan. Pak, apa pentingnya keterbukaan dan transparan itu, Pak? Saya kira sekarang kan di era, sekarang kita sudah tahu, harus kita keterbukaan kepada masyarakat apa-apa yang ini. Karena kapan saja kita terbuka, waduh, payah.
Untuk itu sekarang di era sekarang ini harus keterbukaan. Iya. Kapan kita tutup-tutupi, nanti Akhirnya mau itu suatu suatu saat nanti akan terbuka lebih parah gitu. Iya, Apalagi sebagai dewan. Iya, jadi ini Pak ya, jadi Bapak berjalan konsisten dengan Sesuai dengan keterbukaan koridor, itu betul, ya. iya. Iya. Kalau pembangunan itu kan mitranya juga tadi Bapak katakan di sub ya Pak. Betul sekali, Iya, di sub. ini dulu juga Uni melihat dan melacak kesibukan Bapak itu aktif juga menertibkan bagaimana parkir-parkir. Iya, iya. Ini parkir di Makassar kalau kita amati memang semrawut Pak. Betul sekali. Bagaimana tanggapan Pak ini Pak? Nah, jadi kita akui namanya kota metropolitan itu tidak terlepas daripada kesemrautan. Tapi kita juga harus tahu bahwa kesemrautan ini bisa diatasi dengan bisa kerjasama dengan ada berapa instansi. Kalau Makassar dinas perhubungan, mungkin bisa kita memberitahu bahwa ada daerah titik-titik tertentu. Contoh di Boulevard ini kan ada beberapa parkir liar. Kita sudah pernah sidak turun camat, turun di sub. Tapi ya itulah. Karena masyarakat juga masih banyak yang kurang sadar, baik itu tukang parkirnya maupun pemakai jalan itu sendiri, sehingga ya kalau kita datang ya pada saat itu mungkin dia ini, tapi kita balik, muncul lagi. Nah itu kendala-kendala yang biasa dihadapi di lapangan. Baik Pak, ya, jadi ini ketika bekerja sama dengan Dishub itu bersih. Seminggu kemudian kembali lagi. Iya. Terus apakah ada strategi Pak dari Bapak Ibu di Dewan untuk bagaimana ini kita Makassar ini mau menuju kota dunia, lalu tidak tertib, tidak bersih, tidak rapi, semrawut. Nah, bagaimana Pak? Iya. Ini kan DPR sekarang menggodok ada perda yang khusus untuk bagaimana nanti ini perparkiran kerjasama dengan di Spenda itu sendiri untuk melihat daerah-daerah mana yang rawan, mungkin barangkali dicarikan strategi khusus sehingga yang tadinya rawan parkir untuk ini tidak terjadi lagi parkir liar yang ada di situ. Mungkin kita arahkan di suatu tempat yang betul-betul presentatif di situ sehingga tidak menimbulkan kemacetan lagi yang ada yang sekarang. Seperti sekarang, iya. Itu Pak ya. Iya, miris sekali melihat. Ini kan di Gamasi kami punya acara, melayani bagaimana keluhan warga. Itu nama acaranya Pak, seputar Makassar dan sekitarnya. Itu hadir pagi-pagi. Pagi sekali ya. Saya bisa ikuti. Oh bisa ikuti ya, Pak. saya ikuti. Setiap pagi saya ikuti itu. Karena dapat informasi juga dari melalui Radio Gamasi. Jadi sambalunya Gamasi, kalau kita mau dapat informasi, ikuti jam 6 pagi itu sampai jam 8 kalau tidak salah. Saya ikuti berapa pengamat juga di situ. Oh ternyata kita juga biasa. Oh di sana Pak masih ada. Apalagi kalau dia cerita masalah dapil kita, saya biasa datang ke sana. Oh iya ternyata betul. Iya baik. Jadi tidak salah Uni mengatakan di acara itu bahwa acara kita ini didengarkan oleh Bapak Ibu Dewan. Jadi jangan khawatir curhat maki. Yang penting dengan etika dan tata cara yang benar ketika menyampaikannya. Iya tabe Pak. Di dalam acara itu ada yang beberapa kali dibilang apa ini kita ini di situ ditulis dilarang parkir, baru parkir di bawahnya. Bagaimana itu Pak penegakan disiplin ini Pak? Nah itulah saya katakan juga biasa kalau kita rapat dengan pendapat dengan anggota-anggota saudara-saudara kita yang ada di perparkiran, bahwa coba cari kira-kira solusi apa yang ini sehingga masyarakat yang memarkir kendaraannya ini bisa sadar. Nah, kan itu intinya di situ. Bisa kita sadarkan bahwa jangan parkir di sini karena kenapa mengganggu ini dan lain-lain sebagainya, kan gitu. Ya. Sayang sekali Pak, ada tanda P dilarang parkir baru tapi tetap jam parkir situ. Tapi kan dari dinas perhubungan kan ada kalau memang dilarang itu biasa kan ada penggobokan liar. Itu dari Dishub, bukan dari parkir. Betul. Karena namanya parkir liar ya dinas perhubungan yang bergerak situ untuk ini. Nah itu perlu dimasifkan Pak. Kalau gembok-gembok di mana ada rambu atau marka dilarang lalu orang melanggar di situ, itu kan dari sisi hukum
semua orang kan sama Pak ya. Betul sekali. Kalau misalnya ada di situ ada mobilnya Bapak ini dalam tanda petik, ya, ada bilang jangan ke itu mobilnya Bapak, padahal meletakkan di tempat yang salah. Bagaimana tanggapan tak itu Pak? Sekira kalau kita di mata hukum kan semua sama. Iya. Siapapun dia harus taat. Jadi kalau siapapun mobilnya pun siapa, kalau memang melanggar ya kita harus ada ketegasan dari dinas perhubungan bahwa tidak memilih siapa bapak siapa ini. Ya kalau ada tebang-tebang pilih sama saja, tidak dilaksanakan aturan itu sendiri. Untuk apa kita tahu dilarang parkir itu tapi tidak mengindahkan juga, ya sama saja. Jadi dalam hal ini memang kita harus taat hukum dah, karena di mata hukum itu kita sama semua. Baik. Jadi kota kita akan menjadi kota yang tertib, berarti harus ada kerjasama Pak ya, antara masyarakat dengan masyarakat. Dan pemerintah juga yang terkait perlu tegas, begitu ya, perlu tegas untuk menjalankan program Gembok itu Pak. Betul, dari Dishub ini. Apa kabar ini Bapak-bapak di Dishub? Ya, mudah-mudahan lagi mendengarkan kami. Nah, Uni juga mau tanya sedikit Pak tentang ruang terbuka hijau. Iya, sebenarnya idealnya Makassar ini bagaimana itu RTH-nya Pak, ruang terbuka hijau. Iya, silahkan Pak. Iya, Makassar ini memang ruang terbuka hijau itu kan sesuai dengan aturan itu kan 30% daripada ini. Iya kan? Makassar ini baru 8% kalau nggak salah dia. Dan ruang terbuka hijau sangat penting sekali. Makanya di beberapa dinas itu yang terutama untuk pengurusan IMB apa semua itu harus jelas dulu ruang terbuka hijau baru kasih keluar izin. Kita sudah tekankan begitu. Begitu. Ya. Kalau RTH itu apa saja Pak yang ada di dalamnya? Apakah halaman, ada pohon atau bagaimana Pak maksudnya? Sebetulnya pasti ada halaman dan ada pohonnya kan, namanya ruang terbuka hijau. Pasti kan sudah ada halaman bisa tanami pohon apakah di situ supaya bisa ada hijau. Begitu Pak ya, itu yang dimaksud RTH ya. Kalau 8% berarti masih lama ya Pak untuk sampai 30%? Masih. Iya. Ini bagaimana pemerintah atau eksekutif menuju itu Pak? Saya kira memang ada langkah-langkah pemerintah kota untuk melakukan yang namanya ruang terbuka hijau. Itu tadi salah satu diperketat kalau ada pembangunan yang apakah itu pembangunan komersial maupun pembangunan yang sifatnya umum harus memperlihatkan dulu ruang terbuka hijau yang ada di situ sehingga baru bisa keluar dia punya izin-izin. Harusnya begitu. Dari awal dari Pak awal, ya, mesti dikawal itu. Tabe Pak, Uni mau santai lagi ini. Siap. Kalau ada dua kata, ada kata kemiskinan, kemudian kesejahteraan, ada kata pendidikan. Itu bagaimana Bapak melihat dan mengutamakannya Pak? Yang mana Bapak utamakan? Pendidikan, kesejahteraan. Karena ini kan dasar dari kebutuhan masyarakat. Iya, Tabe Pak, silakan. Saya kira kalau dari saya kira pendidikan dulu. Pendidikan dulu. Iya, pendidikannya bagus anak kita, sehingga otomatis akan sejahtera. Istilahnya jangan kita berikat tapi beri jalan pancing supaya dia bisa kan gitu aja. Gitu ya Pak. Jadi pendidikan yang utama. Kesejahteraan ini kan cita-cita Bapak Ibu Dewan kan seluruhnya mungkin dari 50 orang ini cita-cita utamanya kan mau mensejahterakan masyarakatnya. Betul tidak Pak? Betul. Iya, bagaimana Pak? Iya, saya kira betul sekali. Tapi kan ada beberapa program-program pemerintah kita memang untuk memensejahterakan. Makanya dianggap penganggaran itu memang di pendidikan dengan dinas-dinas yang lain itu memang kita angkat supaya bagaimana masyarakat tahap pendapatan Kota Makassar itu bisa meningkat. Iya, seperti itu ya. Jadi pendidikan. Kalau kesejahteraan itu menurut Bapak apakah juga bagian dari elemen bantuan sosial, PKH? Apakah itu juga kaitannya erat sekali dari bansos-bansos yang ada perlu diperbanyak atau bagaimana Pak? Saya kira tidak ke situ juga, artinya tapi kan ada juga masyarakat bertaraf-taraf ini kan. Artinya juga kita bisa menilai orang sejahtera itu tergantung daripada apa kegiatan mereka, apa usaha mereka. Adapun warga kita yang betul-betul di bawah ya saya kira memang untuk mengangkat mereka mungkin kita berikan modal-modal apa. Kan ada berapa bantuan-bantuan dari pemerintah itu dari dinas sosial. Kalau PKH itu kan
sebagai bagian daripada pemerintah pusat. Itu kan program nasional kalau tidak salah ya, kalau PKH. Iya. Iya. Baik, jadi memang bantuan ini tidak boleh sebagai masyarakat Makassar kita bergantung di situ, tidak Iya, boleh nggak ya. boleh. Harus kita kalau sudah baik Ya, kita kasih yang lain kasih yang lain lagi. Iya, Artinya oke. diputar jangan sampai sudah sejahtera lantas masih menerima lagi itu, padahal masih ada warga yang sangat membutuhkan. Iya, Ya, baik. kira itu. Ini kita mau menghadapi pesta demokrasi. Siap. Partai Demokrat ini konsen sekali bersama rakyat mengawal demokrasi. Bagaimana demokrasi kita saat ini menurut Pak Arkul? Iya. Arkul. Demokrasi kita sekarang kita bisa melihat semua bahwa demokrasi yang sekarang kita Perjuangkan. orang perjuangkan, orang katanya baik-baik saja. Iya. Iya. Baik, baik-baik saja Iya, ya. baik-baik saja. Baik-baik saja. Menuju baik-baik Menuju saja. baik-baik saja, menuju ya, Oke. baik-baik saja. Baik. Kami bisa mengerti, Sambaluga masih juga bisa mengerti ini. Mudah-mudahan bisa menuju baik-baik saja. Insya ya. Allah. Dan kita bisa berpesta demokrasi demokrasi yang baik. dengan baik. Betul. Iya. Ada sedikit pertanyaan, Iya. ya, ada sedikit pertanyaan masih bisa ini rekan Anwar. Ini pertanyaannya begini Pak, Iya, dari siap. Pak Usman. Dia bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengkule. Kita Iya. dipanggil Dengkule juga Dengkule, Pak. ya. Oh Dengkule juga. Makassar itu tidak identik dengan kalau Iya. sudah berkeluar pasti panggil ada dennya. Iya, Ya, kan begitu. Assalamualaikum Dengkule. Iya. Senangnya ini lihat Ki di situ di podcastnya Gamasi. Iya, ya. iya. Mau Kak bertanya ini masalah Iya. banjir di Kota Makassar. Iya. Ini baru-baru kan ada sedikit riak-riak di dekat pembangunan ya itu. Kan baru saja dibangun bagian tol itu, kemudian memberi dampak banjir. Ini bagaimana pemerintah kota dan Bapak Ibu wakil rakyat kita mengawalnya ini Pak? Nah, Iya. saya kira kemarin memang kalau pembangunan tol yang menuju Nyompot barangkali ya. Iya, Teguh Umar itu Pak. Iya. Itu kan memang kemarin kita sempat sidak ke bawah, tapi kan mereka punya analisa tersendiri juga. Iya. Kita kan cuma apakah tidak ada dampak. Kemarin kan sudah ada masyarakat yang sekitar sana yang di tol sana itu mengamuk. Iya. Nah, sampai sudah masuk laporan lagi di komisi kita. Baik, Pak. Nah, sehingga kita mau tindak lanjuti lagi. Di mana kira-kira pertanggungjawaban daripada pelaksanaan tersebut? Karena memang dari awal kita sudah kesan tidak ada jika dampak yang akan ditimbulkan oleh dengan pembangunan ini. Nah, ternyata sekarang sudah ada. Baru hujan katanya setengah jam sudah banjir, sudah masuk dalam sudah rumahnya. masuk di rumah. Nah, baru ada laporan Jadi masuk. nanti arah solusinya seperti apa ini menurut rencana Bapak ini Pak? Nanti kita panggil lagi kembali sebagai pengelola di sana. Iya. Ini kan sudah dari awal kita kan sudah wanti-wanti. Iya. Jangan sampai dengan adanya tol ini mengakibatkan warga sekitar situ akan mengalami kebanjiran. Nah, ternyata buktinya kan sekarang. Iya. Nah, mungkin solusi nanti yang diberikan di situ di sekitar warga situ sehingga banjir itu bisa tidak ada. Karena ada kan yang namanya perencanaannya kan pasti kan ada solusinya. Iya. Baik. Jadi sabar Kidi warga Iya. sekitar sana yang kebanjiran. Jadi termasuk di komisi itu Pak. Iya betul. Di Makanya komisi- sebelum dibangun itu memang komisi C sudah berkunjung ke sana. Iya, jadi di komisinya Bapak Iya. Arkul ini akan mencoba mencarikan dan memberikan solusi. Iya, Ya, ini nanti terlibat langsung dinas Balai. Kalau balai. sudah Oh, ya. balai Iya, ya Pak, iya. balai jalan, ya. Jalan, balai iya, jalan iya. besar. Oke, baik. Iya, Sambalu tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ya. Ini ada kode, ya Pak Arkul. Siap. Apa mau disampaikan ini sebagai closing kepada Sambalunya Gamasi maupun Sambaluta ataupun warga Makassar? Iya. Iya, silakan Pak. Iya, para Sambalu Gamasi yang kami hormati khususnya di Kota Makassar. Iya. Kita tahu bahwa di tahun 2023 ini sudah panas-panas memasuki 2024. Kita tahu tahun politik. Iya. Artinya kita boleh beda pilihan, baik itu presiden, DPR, DPR RI, DPRD provinsi kota, DPP, DPD, silakan. Iya. Kita serahkan kepada masyarakat. Tapi jangan lupa ke TPS. Iya. Karena kalau kapan kita tidak ke TPS, maka 5 tahun baru kita ketemu lagi yang Iya. namanya pesta demokrasi. Ini pestanya rakyat Pestanya sebenarnya. Iya, rakyat. Jadi saya ke kira. TPS Ki Sambalu. Iya, TPS Ki, Jangan golput. Jangan golput. Bapak lanjut lagi nih Pak. Insya Allah. Insya Allah. Masih daerah itu? Masih daerah oh, Mamarita. Iya. Iya. Oh. Mudah-mudahan sukses Pak Amin, di Mamarita. amin, amin. Jadi
Pak Arifin Dengkule ini adalah juru bicara rakyat ya dalam pembangunan kita. Nah, silahkan Sambalu tadi Pak Arkul menyampaikan, mari kita ke TPS, jangan golput, pilih Ki supaya tidak menyesal Ki nanti, pilih wakil-wakil rakyat yang kita rasa sudah cocok di hati kita. Iya, baik, kami pamit Sambalu, terima kasih dan nanti kita ketemu lagi pada episode selanjutnya lebih dekat dengan legislator DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.